150 rumah rusak akibat angin kencang. Kondisi siswa keracunan MBG semakin membaik. Bantuan kemanusiaan untuk korban gempa NTT. Halo, selamat pagi saudara. Kompas pagi hari ini hadir ngabrak informasi penting dan menarik dari berbagai daerah. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Rizka Devi, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sebanyak 150 rumah mengalami kerusakan di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, usai angin kencang melanda kawasan ini pada Selasa malam kemarin. Warga berharap mendapatkan bantuan atap untuk dapat segera memperbaiki rumah. Hujan deras dan angin kencang yang melanda hampir seluruh wilayah Kota Medan menyebabkan ratusan rumah mengalami kerusakan, seperti di Kelurahan Sukamaju dan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor. Tercatat 150 rumah mengalami kerusakan. 2 rumah semi permanen roboh, 17 rumah rusak sedang, dan selebihnya mengalami rusak ringan. Kepala Lingkungan 13 Kelurahan Sukamaju, Ervina Saraswati Rangkuti bilang, bantuan makanan, tenda pengungsian, dan dapur umum sudah tersedia. Sejumlah warga yang mengalami luka-luka pun sudah menjalani perawatan. Warga yang berdampak sekitar 150 kakak, itu terdiri dari Kelurahan Sukamaju dan Titik Kuning. Yang untuk kategori rusak parah? Kalau rusak parah cuma ada 2 yang rata ya. Kalau rusak parah dia rata dengan tanah. Kalau yang lain sedang sama ringan. Meski tenda pengungsian telah tersedia, warga tetap bertahan di rumah masing-masing sebab khawatir meninggalkan rumah. Warga mulai memperbaiki rumah, memanfaatkan sisa-sisa material yang ada. Warga berharap dapat segera memperoleh bantuan material bahan bangunan untuk memperbaiki kediamannya yang rusak. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, saudara, siswi yang sempat kritis di Rumah Sakit Haji Medan akibat keracunan madu MBG kondisinya semakin membaik. Kondisi Krismas Dayanti Sihite, satu dari ratusan pelajar SMA Negeri 1 Brastagi yang diduga keracunan menu MBG semakin membaik. Ia mengaku perut dan tenggorokannya sudah tidak sakit lagi sehingga ia ingin cepat kembali ke rumahnya. Direktur Rumah Sakit Haji Medan Yulinda Elvi Nasution menyebut, saat ini kondisi Krismas sudah sangat membaik dibanding saat tiba Kamis pekan lalu. Ia menyebut Krismas akan dipindah ke ruang rawat inap anak. Selain Krismas, Rumah Sakit Haji Medan juga merawat 2 pasien keracunan MBG lainnya. Keduanya baru dirujuk kemarin dari rumah sakit di Kabupaten Karo, namun kondisinya juga membaik. Krismas sudah tidak ada masalah lagi. Kemarin ada dilakukan foto polos abdomen dan hasilnya dalam keadaan baik. Tidak ada ditemukan masalah apa-apa. Kemarin hari Selasa masuk lagi 1 orang perempuan di ruangan PICU juga. Keadaannya juga stabil karena datang dari Brastagi dalam keadaan kejang. Hari ini mungkin akan kita lakukan tindakan EEG untuk mengetahui apa penyebab kejangnya. Yang ketiga, kemarin juga masuk di ruangan biasa, di ruangan anak, di Musdalifah. Keadaannya juga stabil. Krismas Dayanti Sihite merupakan siswa dengan kondisi terburuk pasca mengalami keracunan menu MBG. Ia terpaksa dirujuk dari rumah sakit di Kabupaten Karo ke Rumah Sakit Haji Medan karena sempat mengalami penurunan kesadaran. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Informasi lainnya, Saudara, Kepolisian Daerah Bengkulu mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan 4 truk melalui jalur darat. Bantuan dengan nilai sekitar 300 juta rupiah ini berisi berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan kebutuhan pribadi, seperti beras, air minum, minyak goreng, gula pasir, hingga popok bayi. Seluruh bantuan itu dikemas dan dimuat ke dalam 4 truk milik Polda Bengkulu dan langsung diberangkatkan melalui jalur darat menuju Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi. Kapolda Bengkulu Irjen Yudi Sulistianto mengatakan, bantuan yang dikirimkan berasal dari sumbangan seluruh personel Polda Bengkulu. Hal ini jadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit pasca bencana. 4 truk bantuan kemanusiaan ini ditargetkan tiba di lokasi terdampak bencana gempa NTT dalam 4 hari ke depan. Ya, hari ini kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada di sana untuk membantu meringankan beban. Ya, mudah-mudahan apa yang Polda Bengkulu laksanakan pada hari ini bisa memperingan beban saudara-saudara kita yang ada di NTT, khususnya di Kecamatan Nagekeo. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengiriman bantuan dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga bantuan yang telah disiapkan bisa diterima masyarakat yang membutuhkan. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman 27 kg sabu asal Malaysia di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Udah ada bang sini bang. Coba sini biar. Ini adalah rekaman saat polisi menghentikan paksa mobil minibus berwarna putih di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terdeteksi membawa narkotika jenis sabu pada 14 Agustus kemarin. Dari dalam mobil, polisi meringkus 2 pria yang diduga sebagai kurir. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan puluhan bungkus narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam dinding mobil. Total polisi mengamankan 27 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat mencapai 27 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi mengungkapkan, pelaku rencananya membawa narkoba dari Aceh ke Tangerang. Pelaku setidaknya sudah 2 kali melakukan hal serupa dengan modus yang sama dan dengan tujuan yang sama. Saat dilakukan penangkapan, dari informasi tersebut, kemudian kita melakukan pencarian barang bukti narkotika. Dari pencarian barang bukti narkotika jenis sabu, di dalam mobil penyidik tidak menemukan barang. Akhirnya penyidik melakukan analisa terhadap bodi. Kemudian dicari setiap bodi-bodi barang, ternyata informasi yang membawa sabu melalui mobil ternyata disimpan di dinding-dinding dari mobil. Jadi dimodifikasi, dilepas bodi mobilnya, kemudian 27 kilo narkotika jenis sabu disimpan di dindingnya mobil, di dalam mobil. 2 pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Informasi lainnya, Saudara, polisi menangkap supir truk terkait kematian seorang pria anonim yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan bypass Soekarno-Hatta, Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Selasa pagi kemarin. Hasil penyelidikan polisi, korban tewas setelah terlindas truk saat mengantri bahan bakar di SPBU tak jauh dari lokasi kejadian. Mayat di bypass di depan pom bensin Halim. Seorang kernet tewas terlindas truk saat sedang tertidur di sisi kolong mobil yang sedang berhenti di tepi jalan bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, Lampung, sambil menunggu antrian pengisian bahan bakar minyak di SPBU. Polisi yang menerima laporan langsung mengejar dan berhasil menangkap sang sopir truk bernama Mulya Ari Suryana
saat berada di sebuah warung di kawasan Natar, Lampung Selatan. Dari hasil pemeriksaan, awalnya pelaku bersama korban dari Cilegon, Banten, hendak menuju wilayah Sumatera Selatan. Diduga karena tidak mengetahui korban sedang beristirahat di kolong samping truk, pelaku kemudian menjalankan kendaraannya dan melindas korban hingga meninggal dunia. Memang sopir truk Kino hijau ini sedang mengantri BBM, dan pada pukul 5.30 ini dibangunkan oleh petugas SPBU tersebut. Pada saat mobil akan maju dan mengantri masuk untuk mengisi BBM, diduga sopir ini tidak mengetahui ada seseorang yang tidur di bagian belakang sebelah kiri truk, dan itu keretnya sendiri, sehingga pada saat kendaraan bergerak maju melindas seseorang yang di belakang, yaitu keretnya sendiri, dan meninggal dunia. Untuk sopir ini sendiri, setelah kejadian itu supir sempat melanjutkan perjalanan. Dalam peristiwa ini, polisi menyita kendaraan truk besar yang dikemudikan pelaku sebagai barang bukti, sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Usai dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung, selanjutnya jenazah korban akan diserahkan kepada keluarganya untuk disemayamkan di rumah duka di Rangkas Bitung, Provinsi Banten. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Berhubungan sesama jenis, Kepala Inspektorat Banda Aceh jadi tersangka. Saudara, Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD 58 tahun dan seorang mahasiswa inisial AM 22 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus berhubungan sesama jenis atau gay. Dugaan aksi berhubungan sesama jenis tersebut dilakukan di ruang kantor. Dalam kasus ini, FD dan AM kini ditahan 20 hari ke depan di kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut. AM diketahui merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh. Keduanya diduga melanggar Kanun Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Salah satu bukti yang diamankan yaitu kasur lipat dan alat oral di ruang kerja FD. Kasus itu bermula dari laporan adanya orang asing di kantor inspektorat yang masuk ke dalam ruang FD di luar jam kerja. Mendapat laporan itu, polisi syariat langsung menerjunkan tim untuk penyidikan. Petugas selalu menemukan FD dan AM dalam satu ruangan dengan alat bukti kasur lipat dan alat oral, lalu membawa keduanya ke kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Salah satunya barang bukti kasur lipat. Itu salah satu yang kita amankan. Tentu ada lainnya yang tidak mungkin kami ungkapkan ke publik karena ini masih berproses. Pak, ada saksinya Pak? Saksi tentu ada. Selain itu, setelah dilakukan BAP oleh penyidik Satpol PP dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, dan yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, harga ayam potong di Pasar Cipuan, Kota Pekanbaru Riau melonjak hingga Rp40.000 per kilogram. Pedagang keluhkan pasokan dibatasi dan omset anjlok hingga 50%. Harga komoditas daging ayam potong di Pasar Cipuan, Pekanbaru Riau terus mengalami lonjakan dalam beberapa minggu terakhir. Harga daging ayam naik drastis dari harga normal Rp25.000 kini menembus angka Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini terjadi secara bertahap hampir setiap hari dan membuat para pedagang memutar otak. Selain harga dari distributor yang tinggi, pasokan ayam ke pedagang juga mengalami pembatasan ketat. Salah seorang pedagang ayam potong, Sri Arisma, mengaku hanya menerima jatah 3 hingga 4 kotak dari distributor
dari yang biasanya mencapai 8 hingga 10 kotak per hari. 40 ini udah termasuk harga yang tinggi itu gimana, Bu? Dan tinggi lagi, dan lewat tinggi dari sejarah ibu jualan ini. Normalnya harga ayam ini berapa sih, Bu? Di bawah 30, bawah 30. Itu ayam besar apa yang kecil? Satu harga. Itu harga ya. Ini mulai naiknya sejak kapan, Bu? MBG semenjak anak sekolah dan berjalan. Karena ayam tapi sedikit sekali. Ibu biasa dapat berapa kotak? Biasa 10, 8. Sekarang berapa ganti? 3, 4. Sudah Jauh mantap. setengahnya ya cuman ya. Separuh. Guna memenuhi kebutuhan, pedagang terpaksa membatasi penjualan hanya untuk pelanggan tetap. Akibat kondisi ini, pendapatan para pedagang anjlok hingga 50%. Pedagang berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera turun tangan memeriksa rantai distribusi kelancaran pasokan guna stabilitas harga di pasaran. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Sementara itu, Saudara, Polda Sumatera Selatan memusnahkan lebih dari 2 kg sabu dan ratusan pil ekstasi hasil pengungkapan kasus narkoba. Sebanyak 22 tersangka yang diduga berperan sebagai bandar dan kurir kini terancam hukuman mati. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan 2,6 kg sabu dan 196 butir pil ekstasi yang menjadi barang bukti dari 17 laporan polisi. Narkoba dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam air deterjen, kemudian diblender dan dibuang ke saluran air. Barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2025 dengan 22 tersangka yang diduga berperan sebagai pengedar dan kurir. Mereka ditangkap di 4 wilayah, yakni Palembang, Muara Enim, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Polisi masih menelusuri jaringan para tersangka termasuk asal narkoba yang mereka edarkan. 22 tersangka. Barang bukti yang digunakan dalam bentuk apa, Pak? Ada sabu, tadi kita saksikan bersama, sabu, ada ekstasi, ya, sabu dan ekstasi saja. Ini hasil ungkap kasus? Hasil ungkap kasus periode Juli sampai dengan 12 Agustus. Jumlah BB lebih kurang tadi 2.700 sekian gram sabu dan 200 butir ekstasi yang kita amankan dari 17 laporan polisi. Ke-22 tersangka kini ditahan di Polda Sumsel. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Formasi lainnya, Saudara, memanfaatkan lahan kosong disulap menjadi ketahanan pangan oleh prajurit Batalion Infanteri 7 Marinir Bridger 4 Marinir BS Lampung. Salah satunya produk berupa kebun melon dengan berbagai jenis yang saat ini dilakukan panen raya terhadap 1.000 lebih pohon. Ketahanan pangan yang digeliatkan oleh prajurit Batalion Infanteri 7 Marinir Bridger 4 Marinir BS Lampung bukan hanya di bidang pertanian, melainkan peternakan dan perikanan. Melalui program ketahanan pangan terintegrasi, TNI Angkatan Laut kini bersama Kementerian Pertanian mengolah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan perkebunan dan peternakan. Seperti yang dilakukan oleh prajurit Batalion Infanteri 7 Marinir, Brigif 4 Marinir Berdiri Sendiri Lampung, yang saat ini tengah berbahagia. Pasalnya benih buah melon yang ditanam sejak sekitar 70 hari, kini sudah siap memasuki masa panen. Total ada lebih dari 1.000 batang melon jenis lavender dan intanon yang ditanam di dalam greenhouse. Komandan Brigif 4 Marinir Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo mengatakan, kegiatan panen melon merupakan bentuk menyukseskan program ketahanan pangan yang saat ini tengah digencarkan pemerintah. Program ini atau penanaman melon ini salah satu untuk mensukseskan program pemerintah, yaitu ketahanan pangan. Untuk buah, intanon maupun lavender sama, apabila buahnya per biji ini di atas 1,5 kg, maka pasaran di saat ini itu 25.000 sampai dengan 30.000. Tapi kalau kurang dari 1,5 kg per buah, maka pasarannya 22.000 sampai dengan 25.000 per kilo. Pesan saya bahwa budidaya melon ini tidak hanya sistem greenhouse yang bisa dikembangkan, tapi juga bisa menggunakan sistem di luar greenhouse atau udara terbuka.
ini sangat membantu atau sangat bagus untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Karena dengan waktu 70 hari dengan modal yang relatif lebih murah tapi hasilnya cukup lumayan. Ketua TPPKK Kabupaten Pesawaran Lampung, Cindy Arya Anton juga ikut hadir dalam pelaksanaan panen raya buah melon Brigif 4 Marinir. Ia mengapresiasi kegiatan ini dan berharap program serupa bisa terus digencarkan dan diterapkan oleh masyarakat untuk menanam dari halaman rumah, sehingga bisa menjaga ketahanan pangan dan menumbuhkan nilai ekonomi keluarga. Hari ini alhamdulillah sekali, banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Yang pertama, melon itu bukan sekedar buah. Jadi melon itu kita lihat di sini, itu adalah bukti dari kita semua bersama-sama untuk menjaga ketahanan pangan. Bapak Presiden kita berpendapat bahwa dari rumah lahirlah sebuah pekarangan dan mudah-mudahan itu sangat bermanfaat. Dan tidak hanya dari pekarangan yang luas, tapi tadi kita lihat di sini pekarangan yang cukup lumayan ya Bu ya, tidak memakan lahan. Kita menggunakan polybag seperti ini. Kalau kita turun ke kecamatan dan desa-desa, kita sudah ada dan mudah-mudahan nih kita punya lahan untuk di Pesawaran. Tadi kita sudah banyak berbicara, yuk kita sama-sama buka untuk di Kabupaten Pesawaran. Doakan ya. Tak hanya perkebunan buah melon, Brigif 4 Marinir Lampung juga memanfaatkan lahan yang ada dengan peternakan ikan melalui sistem bioflok, serta beternak sapi dan unggas. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi ASN. Saudara, pemerintah Aceh terus melakukan upaya pemulihan pasca bencana, terutama sektor pertanian dan perkebunan yang terdampak bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025 lalu. Pemulihan sektor ini akan menjadi pendorong pemulihan ekonomi Aceh yang sempat terpuruk karena bencana hidrometeorologi tahun lalu. Bank Indonesia Aceh memperkirakan ekonomi Aceh akan tumbuh membaik pada tahun 2026 ini pada kisaran 4,60 hingga 5,10%. Di triwulan kedua tahun ini, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,86%, lebih baik dari triwulan pertama yang tumbuh 4,09% year on year. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Aceh ini didorong oleh upaya akselerasi pemulihan pasca bencana, rehab rekon, dan konsumsi rumah tangga. Dalam Aceh Economic Forum 2026, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Herta Bastiawan bilang, sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu faktor pendorong terbesar ekonomi Aceh. Sektor ini menyumbang 30% peningkatan ekonomi Aceh. Dan bahwa rehab rekon masih progres ya, tentunya nanti prediksi kami di triwulan 3 dan juga 4 pun masih ada andil konstruksi dalam rangka rehab rekon untuk mendorong pertumbuhan di Provinsi Aceh ini. Kalau pertanian dari dulu ini ya selalu pangsanya cukup besar 30%. Jadi sangat sensitif tentunya dengan kalau kondisi pertanian di Aceh ini kalau berubah ya terhadap pertumbuhan. Nah, seiring dengan lahan ya tadi Pak Sekda sudah menginformasikan lahan banyak yang sudah diperbaiki, maka dari sisi pertanian juga ada andil yang cukup besar tadi sekitar 30% ya untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Sementara pemerintah mencatat ada 57.000 hektar lahan pertanian yang terdampak. Sekda Aceh bilang hingga 15 Agustus 2026 ini, sudah 51,3% dari luas lahan itu yang sudah dipulihkan dengan anggaran 515 miliar yang tersebar di kabupaten kota terdampak. Sedangkan lahan kebun yang sudah dipulihkan sebesar 40% dari total 60.000 hektar lebih yang rusak. Progres sampai dengan 15 Agustus itu mencapai 51,3 ya, 51,3% atau 40 dari 40.852 hektar yang dikerjakan ya dengan anggaran 515 miliar. Dan saya kira progres ini sudah ditunjukkan dengan beberapa event penanaman bersama ya yang dilakukan
sebelumnya di Tamiang, kemudian ada di Aceh Timur, ya. Kemudian juga ada di beberapa kabupaten lain yang sebelumnya terkena bencana tersebut. Target kita di November selesai semua, ya. Selesai ya. Di November 40.000 lebih itu, 40.000 hektar lebih itu dapat diselesaikan oleh kabupaten kota. Karena 515 miliar ini anggarannya sebagian besar disalurkan melalui kabupaten kota untuk pelaksanaan rehabilitasi sawah. Bank Indonesia turut mendorong dan pemerintah Aceh juga terus memacu proses rehab rekon dan normalisasi lahan pertanian dan perkebunan agar ekonomi Aceh terus tumbuh seiring pemulihan pasca bencana ini. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, Saudara, Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan gratis bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Kegiatan ini bertujuan melakukan screening untuk mendeteksi penyakit lebih awal sehingga lebih cepat dilakukan tindak lanjut. Petugas kesehatan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dasar yang meliputi pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, hingga layanan konsultasi kesehatan. Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir juga ikut langsung memeriksa kesehatan pada kegiatan tersebut. Seluruh ASN dan staf diharapkan mau melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk mengantisipasi atau mencegah risiko penyakit sejak dini. Ya, cek kesehatan gratis di Aceh kan masih terbilang cukup rendah ya, masih rendah ya. Maka kemudian beberapa kali kita laksanakan pertemuan untuk membahas terkait dengan percepatan ya, untuk mendorong masyarakat kita mau untuk melakukan cek kesehatan gratis ini di puskesmas. Kita mengadakan dulu di SKPA ya, di SKPA di Satuan Gubernur, kemudian di beberapa SKPA lain. Ini kita lakukan secara masif, kemudian kita sampaikan melalui media nanti agar setiap puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan itu melakukan gerakan yang sama ya. Ke kantor camat dulu, kemudian ke kantor desa, baru menjangkau seluruh masyarakat. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh ASN di lingkup pemerintah Aceh. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Bengkulu mengejar target capaian cek kesehatan gratis dengan memanfaatkan momen Hari Kemerdekaan RI ke-81. Saat ini capaian cek kesehatan gratis masih rendah di angka 18% dari target 46%. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengejar capaian cek kesehatan gratis yang saat ini masih rendah, berada di angka 18%. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengecek kesehatan para ASN Pemprov Bengkulu. Pemprov juga menginstruksikan seluruh jajaran hingga ke tingkat kecamatan melakukan jemput bola ke masyarakat agar target yang masih rendah dapat tercapai. Selain itu, pelaku usaha juga diminta mendaftarkan seluruh pekerja untuk dicek kesehatan mereka. Program strategisnya Bapak Prabowo harus kita tindak lanjuti sampai ke provinsi, kabupaten, kota, sampai ke satuan kerja kesehatan terendah di setiap wilayah, pemangku wilayah. Karena tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia, masyarakat Provinsi Bengkulu sehat. Sehat tentunya dibutuhkan deteksi dini. Deteksi dini itu melalui cek kesehatan gratis. Saya nggak nunjukkan presentasinya, tetapi kita Bengkulu akan mengejar. Pemerintah menargetkan setidaknya 46% masyarakat Bengkulu memanfaatkan program ini. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi lainnya, Saudara, pelaku UMKM di Aceh terus mengembangkan usaha melalui inovasi produk dan perluasan pasar. Didukung modal usaha dan pendampingan dari Permodalan Nasional Madani Cabang Aceh, para pelaku usaha mulai menghasilkan beragam produk turunan hingga memasarkannya secara digital.
Sejumlah pelaku UMKM di Aceh menghadiri kegiatan bersama Permodalan Nasional Madani Cabang Aceh, Otoritas Jasa Keuangan Aceh, serta Lembaga Keuangan Syariah di Aceh untuk mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan usaha dan memperluas pasar. Para pelaku usaha yang hadir berasal dari berbagai sektor, mulai dari produk makanan kering, aneka keripik, makanan khas tradisional Aceh, hingga produk kerajinan seperti kain khas Aceh, tas motif Aceh, dan tenun Aceh. Salah satu yang menarik adalah kelompok ibu-ibu dari Lhong, Aceh Besar yang mengembangkan produk turunan dari minyak nilam. Melalui penampingan PNM, minyak nilam tidak lagi hanya dijual sebagai bahan baku. Produk itu dikembangkan menjadi berbagai produk siap jual seperti sabun cuci piring, minyak aromaterapi, hingga parfum. Inovasi ini menjadi salah satu upaya pelaku usaha untuk meningkatkan nilai jual produk sekaligus menambah pendapatan ekonomi keluarga. Kami usaha dari bahan baku nilam Tika. Kan setelah disuling sama bapak-bapak, kami ambil ampas nilam untuk buat sabun cuci piring ada, parfum ada. Produk pertama kami kemarin ini, fresh care. Kebetulan dah habis, soalnya ini laku berat. Pendampingan ada juga, pokoknya bermanfaat kami didampingi dari PNM kan. Yaitu untuk modal pertanian. Jadi kami ini usaha sampingan ibu-ibu ini untuk nambah ekonomi keluarga. Karena kan kakak ada 3 macam kue itu. Seharinya kadang-kadang kami 5 kiloan. Ada kalau bersihnya sekitar 5 jutaan. Memang ini kakak dari dulu ini, cuman kalau dulu sebelum kenal Mekar kan pas-pasan ya modalnya dari 500.000. Terus kakak kenal sama Mekar, diajak teman bergabung dengan pembiayaan minimal 2 juta tahap pertama, bantulah untuk ngembangin produk. Dulu kakak cuma 1 macam kuenya, sekarang udah 3 ya, alhamdulillah. Selain memberikan akses pembiayaan, PNM juga mendampingi pelaku UMKM dalam pengembangan produk, pemasaran, hingga pemanfaatan media digital. Para pelaku usaha juga kerap diikutsertakan dalam pameran untuk memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas. Sejumlah produk bahkan sudah memiliki pelanggan tetap dan dipasarkan di sejumlah supermarket. Manajemen bisnis ini kan sesuatu yang sangat penting agar mereka bisa naik kelas. Nah, kita lihat hasil produk, kualitas produk, sampai nanti packaging dari produk itu menjadi harus lebih baik. Nah, kalau standarnya, kita harus bisa menggunakan standar internasional. Kita jangan pakai standar lokal. Jadi kalau udah pakai standar internasional, pasar yang mereka rambah itu nggak hanya paling tidak minimal nasional, ya kan? Sehingga satu hari mereka bisa go internasional, baik dari sisi izin usaha BPOM-nya, dari halalnya. Sekarang kan semua produk-produknya harus halal, kan itu. Dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM juga melibatkan lembaga keuangan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kolaborasi ini diharapkan membuka akses pembiayaan yang lebih aman, sekaligus mendorong lebih banyak pelaku usaha perempuan di Aceh untuk berkembang dan naik kelas. Nova Mistayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut tata kelola pemerintahan di daerah saat ini masih rawan akan praktik korupsi. KPK meminta jajaran pemerintah mulai dari gubernur hingga jajaran di bawahnya untuk memperbaiki pola tata kelola untuk mencegah terjadinya praktek rasuah tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan arahan dan pendampingan kepada jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu, mulai dari gubernur hingga ke tingkat kepala OPD. Arahan ini berkaitan langsung dengan potensi kegiatan melawan hukum seperti korupsi yang masih banyak terjadi di lingkungan pemerintah daerah. KPK menyebut perencanaan dan penganggaran program daerah, manajemen ASN, hingga pengelolaan dan penata usahaan aset masih berpotensi besar terjadinya praktek korupsi. Upaya perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga tata kelola pemerintah di 9 kabupaten 1 kota serta pemerintah Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan. Tadi apakah ada indikasi? Saya kira mungkin ini indikasi yang
inti yang utama kan kami pakai data-data MCP yang tahun sebelumnya. Kemudian juga yang kedua yang kami jadikan ukuran juga adalah SPI, Survei Penilaian Integritas yang tahun 2025. Nah, nilai SPI Bengkulu secara keseluruhan itu masih di bawah standar. Gitu. Nah, ini kan standarnya itu kan yang minimum dibagi ke 3 kategori dari penilaian integritas. Data yang tahun 2025 itu, hasil surveinya itu 11 Pemda di Bengkulu, Pemprov, kotanya kan ada 1 kota Bengkulu sama kabupatennya kan. Pendampingan ini diharapkan tidak hanya menjadi penjelasan bagi pemerintah provinsi, namun juga dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh pemerintahan kabupaten dan kota di Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Menang 4-1, Al Nassr melangkah ke 16 besar. Saudara, sebanyak 150 rumah mengalami kerusakan di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, usai angin kencang melanda kawasan ini pada Selasa malam kemarin. Warga berharap mendapat bantuan atap untuk dapat segera memperbaiki rumah. Hujan deras dan angin kencang yang melanda hampir seluruh wilayah Kota Medan menyebabkan ratusan rumah mengalami kerusakan, seperti di Kelurahan Sukamaju dan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor. Tercatat 150 rumah mengalami kerusakan. 2 rumah semi permanen roboh, 17 rumah rusak sedang, dan selebihnya mengalami rusak ringan. Kepala Lingkungan 13 Kelurahan Sukamaju, Ervina Saraswati Rangkuti bilang, bantuan makanan, tenda pengungsian, dan dapur umum sudah tersedia. Sejumlah warga yang mengalami luka-luka pun sudah menjalani perawatan. Warga yang berdampak sekitar 150 kakak, itu terdiri dari Kelurahan Sukamaju dan Titik Kuning. Yang untuk kategori rusak parah? Kalau rusak parah cuma ada 2 yang rata ya. Kalau rusak parah dia rata dengan tanah. Kalau yang lain sedang sama ringan. Meski tenda pengungsian telah tersedia, warga tetap bertahan di rumah masing-masing sebab khawatir meninggalkan rumah. Warga mulai memperbaiki rumah, memanfaatkan sisa-sisa material yang ada. Warga berharap dapat segera memperoleh bantuan material bahan bangunan untuk memperbaiki kediamannya yang rusak. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, saudara, siswi yang sempat kritis di Rumah Sakit Haji Medan akibat keracunan menu MBG, kondisinya semakin membaik. Kondisi Krismas Dayanti Sihite, satu dari ratusan pelajar SMA Negeri 1 Brastagi yang diduga keracunan menu MBG, semakin membaik. Ia mengaku perut dan tenggorokannya sudah tidak sakit lagi sehingga ia ingin cepat kembali ke rumahnya. Direktur Rumah Sakit Haji Medan Yulinda Elvi Nasution menyebut, saat ini kondisi Krismas sudah sangat membaik dibanding saat tiba Kamis pekan lalu. Ia menyebut Krismas akan dipindah ke ruang rawat inap anak. Selain Krismas, Rumah Sakit Haji Medan juga merawat 2 pasien keracunan MBG lainnya. Keduanya baru dirujuk kemarin dari rumah sakit di Kabupaten Karo, namun kondisinya juga membaik. Krismas sudah tidak ada masalah lagi. Kemarin ada dilakukan foto polos abdomen dan hasilnya dalam keadaan baik. Tidak ada ditemukan masalah apa-apa. Kemarin hari Selasa masuk lagi 1 orang perempuan di ruangan PICU juga. Keadaannya juga stabil karena datang dari Brastagi dalam keadaan kejang. Hari ini mungkin akan kita lakukan tindakan EEG untuk mengetahui apa penyebab kejangnya. Yang ketiga, kemarin juga masuk di ruangan biasa, di ruangan anak, di Musdalifah. Keadaannya juga stabil. Krismas Dayanti Sihite merupakan siswa dengan kondisi terburuk pasca mengalami keracunan menu MBG.
Ia terpaksa dirujuk dari rumah sakit di Kabupaten Karo ke Rumah Sakit Haji Medan karena sempat mengalami penurunan kesadaran. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Informasi lainnya, Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman 27 kg sabu asal Malaysia di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Udah bang sini bang. Coba sini pinggir. Ini adalah rekaman saat polisi menghentikan paksa mobil minibus berwarna putih di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terdeteksi membawa narkotika jenis sabu pada 14 Agustus kemarin. Dari dalam mobil, polisi meringkus dua pria yang diduga sebagai kurir. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan puluhan bungkus narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam dinding mobil. Total polisi mengamankan 27 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat mencapai 27 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi mengungkapkan, pelaku rencananya membawa narkoba dari Aceh ke Tangerang. Pelaku setidaknya sudah 2 kali melakukan hal serupa dengan modus yang sama dan dengan tujuan yang sama. Saat dilakukan penangkapan, dari informasi tersebut, kemudian kita melakukan pencarian barang bukti narkotika. Dari pencarian barang bukti narkotika jenis sabu, di dalam mobil penyidik tidak menemukan barang. Akhirnya penyidik melakukan analisa terhadap bodi. Kemudian dicari setiap bodi-bodi barang, ternyata informasi yang membawa sabu melalui mobil ternyata disimpan di dinding-dinding dari mobil. Jadi dimodifikasi, dilepas bodi mobilnya, kemudian 27 kilo narkotika jenis sabu disimpan di dindingnya mobil, di dalam mobil. Dua pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.